Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu fikih. Bab materi yang akan kita pelajari yaitu haid. Sebelum pelajaran dimulai, siapkan alat tulis dan bukumu ya. Bagi yang sudah memiliki buku LKS, silakan disiapkan LKS-nya. Simak video berikut sampai tuntas ya. Oke? Sebelum kita belajar tentang haid, minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang bersuci ya. Yuk sekarang silakan dibuka catatannya. Bagi yang sudah memiliki LKS, silakan dibuka halaman 5 dan 6. Nah, anak-anak pasti sudah tahu kan bersuci itu apa? Ya, bersuci itu membersihkan diri dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, untuk cara membersihkannya, hadas besar dan hadas kecil itu berbeda. Kalau membersihkan hadas kecil, kita cukup berwudu. Tetapi untuk membersihkan hadas besar, kita harus mandi. Nah, kenapa kita harus bersuci? Ya, betul sekali. Karena Allah mencintai orang-orang yang suka menjaga kebersihan. Ada satu hadis kebersihan apa ya? Masih ingat? Ya, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Yuk, sekarang kita ke materi haid. Materi yang akan kita pelajari mengenai haid, yang pertama adalah pengertian. Kedua, macam-macam darah. Yang ketiga, batas waktu haid. Yang keempat, hal-hal yang dilarang ketika haid. Pasti anak-anak bertanya-tanya, kok materinya tentang haid? Apalagi siswa putra. Kan itu urusan cowok, Us. Cewek, Us, bukan urusan cowok. Kenapa harus dibahas? Jangan salah ya. Untuk materi haid ini penting, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Makanya simak video ini sampai tuntas. Pengertian haid. Haid menurut bahasa berarti sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah, haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang terjadi secara alami. Nah, keluarnya darah haid merupakan sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Haid juga merupakan tanda bahwa perempuan itu telah dewasa atau akil balik. Macam-macam darah. Macam-macam darah ada 3, yaitu darah haid, darah penyakit atau istihadah, dan darah nifas. Darah haid. Darah haid adalah yang keluar pada saat-saat tertentu dan mempunyai siklus. Darah penyakit atau istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, bukan pada masa haid ataupun melahirkan. Darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar karena adanya proses persalinan. Batas waktu haid. Pada umumnya, wanita akan mengalami haid pertama pada usia 9 tahun dan akan mengalaminya setiap sebulan sekali. Batas waktu haid menurut ulama Syafi'iyah dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa terpendek, yaitu 1 hari 1 malam. Yang kedua, masa sedang, yaitu 6 hari sampai 7 hari.
Dan yang ketiga, masa terpanjang, yaitu 15 hari 15 malam. Pada umumnya, wanita akan mengalami haid pada masa sedang. Hal-hal yang dilarang ketika haid. Yang pertama adalah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ada 2 hadis tentang larangan sholat bagi wanita haid. Apabila datang waktu haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jika kamu sedang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah selesai, maka mandilah dan bersihkanlah darah itu, serta sholatlah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua adalah puasa. Perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Namun, untuk puasa wajib, perempuan yang sedang haid wajib mengqadha atau mengganti puasanya setelah haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah salah seorang di antara mereka, kaum perempuan, apabila menjalani haid tidak mengerjakan sholat dan tidak pula berpuasa?" Mereka menjawab, "Benar." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, berdiam diri di masjid. Perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan berdiam diri di masjid. Namun, kalau hanya melintas diperbolehkan, asal dipastikan tidak akan mengotori masjid. Maksudnya, tidak ada darah yang menetes di masjid. Yang keempat adalah tidak diperkenankan menyentuh mushaf Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi, "La yamassuhu illal mutahharun." Artinya, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Yang terakhir adalah tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Perempuan yang sedang haid dilarang untuk tawaf atau mengelilingi Ka'bah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Sabda Rasulullah SAW, "Kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali kamu tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang haid, kita jadi tahu bahwa haid merupakan sesuatu yang wajar, bukan karena sakit. Kemudian kita tahu bahwa haid itu bagi perempuan adalah tanda telah dewasa atau akil balik. Dan kemudian kita juga jadi memahami hukum atau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Jadi yang laki-laki tahu, oh kalau sedang haid itu wanita gak boleh sholat ya, gak boleh puasa ya. Jadi jangan lagi diolok-olok, kok gak puasa sih, kok gak sholat sih. Nah sekarang sudah tahu ya bahwa wanita sedang haid itu ada larangan-larangannya. Sekian materi yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.